Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Setelah ini saya akan bertanya dengan tema yang lain. Eh, Bagaimana pola hidup sehat di era new normal ini sendiri, Bu, dengan mengikuti protokol kesehatan? Ya, adapun dalam kita menghadapi pertempuran ya, ibaratnya peperangan ya dengan virus corona, tentu ada beberapa hal dari yang tadi kita bahas di awal ya tentang bagaimana sifat virus, bagaimana dia mampu memasuki tubuh seseorang gitu ya. Bagaimana penularannya, tentu ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah tentunya dengan menggunakan APD gitu ya, APD alat pelindung diri gitu ya. Jadi penggunaan masker itu sebetulnya banyak kalau kita melihat di masyarakat yang belum mengenakan menggunakan masker, tapi digunakan secara kurang tepat gitu ya. Contoh ya, masker ditaruh di dagu gitu ya, tidak menutupi hidung ya. Yang sering kita lihat juga hanya menutupi mulut, padahal hidung juga menjadi sumber penularan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebersihan diri, karena memang kita lihat virus tersebut sebetulnya kalau kita lihat begitu banyak dia di benda-benda mati, itu betul gitu ya. Makanya banyak juga kita menemukan beberapa kasus yang tidak pernah ada kontak sama sekali dengan seseorang mungkin ya, yang positif, atau mungkin minimal dia kontak dengan orang lain gitu ya. Tetapi kenapa dia bisa terkena? Karena memang kita lihat ada virus-virus tersebut ya, itu ada di sekeliling kita ya, di benda-benda, mungkin di HP kita, mungkin di baju, di meja yang tempat kita menulis, kursi tempat kita duduk gitu ya. Nah, virus tersebut tidak akan hidup ketika dia berada di benda mati ya. Tapi ketika dia berada di kita ya, maka misalkan kita tidak membiasakan diri untuk cuci tangan ya, belum cuci tangan sudah garuk-garuk muka misalnya, garuk-garuk hidung gitu ya, atau mata, di mana kita tadi ketahui bahwa reseptor-reseptor tempat masuknya virus tadi adalah melalui organ-organ yang memang secara ini terlihat secara apa ya, fisikal gitu ya, itu berhubungan langsung dengan dunia luar gitu ya. Nah, disinilah sesungguhnya akhirnya masuklah virus-virus tersebut gitu. Jadi yang kedua adalah tadi kebersihan diri gitu ya, membiasakan diri untuk cuci tangan sebelum memegang apapun gitu ya, sesering mungkin ya. Sebenarnya cuci tangan itu juga tidak perlu menggunakan yang apa istilahnya itu alkohol, desinfektan atau apa, tidak gitu ya. Cukup kita menggunakan cuci tangan dengan sabun ya, air yang mengalir, dan dengan sabun itu sudah cukup mematikan virus-virus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gitu ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu positif terinfeksi COVID-19 ya, tetapi dia tidak bergejala, atau yang bahasa istilahnya adalah positif tanpa gejala atau OTG, bahasa bahasa awamnya gitu ya. Kemudian dia berhadapan dengan seseorang yang sehat gitu ya. Nah, ketika kedua-duanya menggunakan masker, maka sesungguhnya dari dalam jarak 1 meter itu masih ada risiko penularan ya. Dalam jarak 1 meter masih ada risiko penularan sebesar 1,5%. Tapi ketika orang tersebut menjaga jarak ya, sama-sama menggunakan masker, tetapi dia menjaga jarak, maka risiko penularannya insya Allah hanya 0%. Ya, ini bisa dikatakan ya bahwa yang namanya physical distancing itu sangat luar biasa ya. Jangan kita merasa aman dengan sudah menggunakan face shield ya, kemudian tidak menggunakan masker, atau kita aman menggunakan face shield, menggunakan masker, tapi tidak menjaga jarak ya. Karena dengan menjaga jarak maka akan lebih mengecilkan, lebih meminimalisir risiko penularan. Nah, kemudian yang ketiga adalah social distance gitu ya. Social distance, jadi hindari kumpul-kumpul gitu ya. Dengan kumpul-kumpul ya, mungkin menggunakan masker betul, tetapi ketika kumpul-kumpul ngobrol gitu ya, tentunya jarak sangat dekat ya, jarak sangat dekat, atau mungkin sambil makan, sambil nongki-nongki bareng gitu ya, ngopi bareng gitu ya. Kita lupa karena merasa aman bahwa ini adalah teman kita gitu ya, relasi kita gitu ya. Sehingga akhirnya kita merasa aman, padahal mungkin salah satu di antara mereka adalah positif tanpa gejala, tanpa disadari gitu ya. Apalagi pada usia-usia muda ya, usia-usia dewasa muda yang tentunya memang cukup baik ya imunitas atau pertahanan tubuhnya.
Kemudian yang kelima adalah ya, kalau tadi yang pertama adalah penggunaan masker, kemudian kebersihan diri ya, kemudian physical distancing ya, menjaga jarak, kemudian tidak kumpul-kumpul. Maka yang kelima itu adalah jangan merokok gitu ya, jangan merokok, karena ternyata memang kita melihat ya bahwa pada seseorang yang smoker ya, pada seorang yang perokok itu ternyata memiliki risiko yang lebih besar untuk bisa tertular COVID-19. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah setelah menggunakan semua protokol kesehatan yang sudah kita taati ya, maka yang terakhir, yang keenam adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat luar biasa, yaitu tawakal ya, tawakal. Karena dengan tawakal dan doa itu adalah sebetulnya APD terbaik kita ya, insya Allah seperti itu, untuk menghindari penularan kasus dan bagaimana kita bisa tetap beraktivitas ya di era baru gitu ya, di new normal gitu ya. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, tetap sehat ya, tanpa kekhawatiran kita ya untuk tertular dari COVID-19. Ya, terima kasih Bu atas semua penjelasannya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu. Semoga Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu. Semoga Ibu tetap diberikan kekuatan, kesabaran dalam menangani virus COVID-19 ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nah, itu tadi merupakan video wawancara saya dengan Dr. Dia Diaksanti, spesialis paru. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa virus COVID-19 ini berbahaya, apalagi jika diri kita memiliki penyakit bawaan. Nah, setelah itu juga bagaimana kita menghidupi pola sehat di era new normal ini. Nah, yang paling pertama itu adalah rajin-rajin cuci tangan. Nah, setelah itu yang kedua adalah memakai masker. Dan yang ketiga itu jangan berkumpul-kumpul. Nah, apalagi dengan berkumpul-kumpul dengan massa jumlah yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, cukup video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.